Nah, oke. Ini kenapa sih kontrol kayak gini deh? Oke. Jadi sebenarnya materi TM ini tuh masih berkaitan sama yang kemarin. Kalau kemarin kita materinya, kalau di TM 3 kalian nih ya, sebelum UTS itu, sebelum libur itu kan TM 3-nya kita belajar material ya, kalau di RPS, sesuai RPS gitu. Misalnya kalian di kelas, itu kan materinya masih material ya. Nah, ini juga masih berkaitan sama material. Nah, ini tuh materinya tentang just in time dan backflashing. Nah, ini masih material juga, cuma lebih kompleks sedikit. Oke, nah kita mau bahas soal just in time, pertama, keduanya backflash. Oke. Nah, jadi sebenarnya materials control, gimana caranya kita mengendalikan material, itu ada tiga metode. Nah, ini sebenarnya nggak usah dibahas karena nggak ada juga di RPS kalian. Jadi di RPS kalian itu cuma ada di sini, just in time. Metode yang ketiga, ini tuh metode buat gimana caranya kita mengendalikan cost dari material itu gitu. Mengendalikan penggunaan material dan sebenarnya tujuan utamanya ke cost-nya gitu, ke biayanya. Nah, jadi sebenarnya just in time itu apa? Just in time itu metode dalam tadi materials control. Nah, materials itu maksudnya kemana sih? Ke inventory. Nah, kalau bisa nih, inventory perusahaan itu dibikin sebisa mungkin 0. Kenapa? Karena ya iya, kalau misalnya 0, kita nggak bakal ngeluarin carrying cost kan. No cost for inventory. Ya, intinya kita mau optimalisasi lagi biaya, dan kalau misalnya kemarin teman-teman ingat di carrying cost tuh ada biaya opportunity cost untuk investasi. Jadi kalau misalnya kita nggak ada tuh inventory-nya, ya kita bisa invest lebih banyak gitu, dan kita bakal dapat return lebih banyak gitu kan. Nah, caranya gimana? Gini ya, pertama kita itu bakal beli raw material sesuai sama kebutuhan. Kebutuhan kita apa? Ya sesuai sama misalnya demand dari pembeli, demand atau pesanan atau orderan dari pembelinya gitu kan. Nah, itu tuh bakal kita sesuaikan. Misalnya ya kalau misalnya cuma kira-kira ada demand-nya 100, ya kita bakal bikin produksi cuma 100 dan kita bakal beli RM-nya pas-pasan gitu. Bedanya kalau di just in time ini jangan sampai ada yang barang-barang cacat atau rusak gitu ya. Nanti kita jelasin di requirement-nya. Nah, habis kita beli sesuai kebutuhan, ya kita produksi harus sampai kelar gitu loh. Kalau bisa jangan ada. Kenapa? Karena nggak ada inventory kan. Again, teman-teman, inventory itu isinya apa aja sih? Pertama ada raw material, kedua kita punya akun WIP, dan ketiga kita punya akun finished good, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau berusaha gimana caranya inventory-nya 0, ya ini nggak ada semua. Jadi kalau bisa nggak ada nih WIP, langsung barangnya jadi terus langsung jual gitu. Sebenarnya itu idealnya JIT kayak gitu ya. But in fact, ini sebenarnya nggak bisa, tetap aja pasti ada inventory-nya, nggak 0. Mungkin bisa mendekati 0, tapi dia nggak 0, karena susah banget buat menerapkan JIT 100% gitu. Oke, bentar ya. Ya, aku off cam ya biar lebih biar nggak suka macet ntar internetnya. Oke. Selanjutnya, sampai sini ngerti ya. Jadi sebenarnya just in time itu metode gimana caranya kita mengontrol cost untuk inventory. Metode pengendalian inventory, metode pengendalian dari materialnya gitu.
biar kita nggak ngeluarin cost buat bayar inventory. Sebenarnya itu doang, just in time. Oke. Nah, sekarang requirement-nya apa aja? Syarat-syarat dari just in time ini apa? Oke, pertama, no lead time. Ingat kemarin kita bahas EOQ. EOQ itu ada lead time kan? Ya kan? Ada lead time, waktu tunggu. Kalau kita pesan barang sekarang, nyampainya 3 hari kemudian, itu lead time. Nah, dengan adanya lead time, kita harus prepare yang namanya lead time quantity. Ya kan? Karena kita harus nunggu barangnya nyampe, ya kan? Jadi kita harus punya persediaan, karena kita nggak mungkin sambil pesan itu sambil kehabisan barang gitu kan. Nah, kalau di JIT kita nggak bakal kenal lead time. Kenapa? Karena kalau ada lead time quantity, artinya kita nggak akan bikin inventory-nya 0. Itu. Jadi nggak ada lead time di sini asumsinya ya. Ini persyaratan gimana sih JIT itu bisa diterapkan gitu loh. Jadi asumsinya di sini kayak gini. Jadi kalian jangan sampai keputar-putar sama konsepnya EOQ. Kedua, quantity order can be one. Nah, oke, sorry, aku lupa aku udah bikin slide setelah ini. Oke, kita jelasin satu-satu ntar di belakang. Lupa deh. Nah, kayak ulang lagi ya. No lead time berarti ya kalau misalnya kita mesen barang hari ini ya langsung ada barangnya, nggak ada lead time dan nggak ada lead time quantity. Nah, jangan ke bawah-bawah konsep EOQ. Yang kedua, quantity order can be one. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya kita pesanan pelanggan itu kurang satu, ya kita tinggal beli barangnya satu aja. Misalnya kita barangnya mau bikin satu baju, misalnya satu baju itu butuh 2 meter kain. Ya udah, kita bisa beli cuma 2 meter kain aja. Nggak usah beli banyak-banyak. Gitu. Jadi quantity ordernya bisa sedikit aja sesuai sama kebutuhan kita. Ketiga, dia no ordering cost. Ya. Jadi kalau kemarin kan kita gimana sih kalau misalnya EOQ, kita punya konsep di mana kita harus belinya harus kuantitasnya berapa sih gitu ya. Kuantitas berapa yang baik carrying cost maupun ordering cost-nya paling kecil gitu secara total ya. Paling kecil secara totalnya, ya kan? Kalau sekarang, dia asumsinya nggak ada ordering cost. Karena kalau ada ordering cost, kita mesen 1 sama mesen 10 itu jatuhnya beda kan harga barangnya kan. Karena mahal di ordering cost-nya. Nah, ini nggak ada. Jadi asumsinya dia nggak ada ordering cost. Kalau kita pesen barang dari supplier, cuma bayar harga barangnya aja. Cost of material itu harga barangnya aja. Di just in time. Keempat, kita ada balance workloads. Nah, ini konsep yang harus benar-benar teman-teman ingat. Kalau misalnya kemarin kita bahas di input-output itu di proses costing ya, proses costing. Input harus sama dengan output. Nah, inputnya apa? Kemarin kan input itu dia ada WIP begin gitu misalnya ya. WIP begin sama yang edit kan. Begin, edit, terus keluarnya jadi yang barang jadi atau transfer out, bisa finish good. Terus sama ada WIP ending, ya kan? Itu outputnya. Nah, kalau misalnya ada yang di WIP. Kalau misalnya sekarang kita itu karena tadi asumsinya kita mau inventory-nya 0, nggak ada WIP-WIP-an nih, nggak ada WIP-WIP kayak gini. Nih. Jadi asumsinya kayak gini. Misal kita pertama itu ada di mana ini? Nih. Ini misalnya ada gudang RM, raw material. Kita masukin ke departemen 1. Departemen 1. Maaf ya, tulisan aku nggak bisa bagus soalnya. Terus lanjut departemen 2. Departemen 2, lanjut lagi ini warehouse-nya, gudang finish good-nya misalnya. Nah, dari raw material misalnya ke sini tadi baju butuh 2 meter. Kita misalnya bikin 100 unit, berarti kan di sini 200 meter. 200 meter itu 2 meter per unit kan, 2 meter dikali berapa sih? 100 unit. Ya kan? Jadi ada 100 unit yang masuk ke departemen 1.
ada 100 unit yang masuk departemen 1. Nih, masuk kan. Nah, dari departemen 1 ke departemen 2 yang ditransfer itu harus 100 unit juga. Departemen 2 ke finish good 100 unit juga. Gitu. Jadi karena tadi untuk idealnya kita nggak punya WIP, kita nggak punya apa ya, kita harus semuanya kelar gitu loh, harus semuanya transfer out, harus semuanya jadi finish good gitu. Itu asumsi awalnya ya. Terakhir, no interruption during in the process. During the process ya. Nah, jadi si just in time ini dia punya zero tolerance for mistakes. Jadi nggak boleh ada kesalahan. Nggak boleh tuh ada yang cacat, ada yang gagal, ada yang menyusut, itu nggak boleh. Semuanya harus sempurna, harus jadi. Soalnya kita itu beli materialnya pas-pasan, jadi nggak boleh kenapa-napa barangnya. Gitu. Itu adalah asumsi-asumsi yang digunakan untuk mencapai idealnya just in time. Gitu. Jadi di just in time ini ingat, kita nggak boleh ke bawah-bawah konsep EOQ dan konsep COQ gitu loh. Kita ikut aja just in time itu karena berbeda sama yang kemarin-kemarin, tradisional costingnya beda gitu. Proses costing, job order costing itu beda semua. Oke. Nah, kalau backflash itu adalah, kalau tadi kita bilang just in time itu metode materials control atau metode inventory control, nah backflash itu lebih ke costingnya, metode perhitungan dari perusahaan yang menerapkan just in time gitu. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kita bilang itu traditional costing, untuk apa yang kayak job order, terus proses costing. Nah, ini sekarang baru nih ada backflash costing. Dia untuk perusahaan yang menerapkan just in time. Oke. Nah, kenapa harus dibeda-bedain? Nah, biasanya perusahaan yang menerapkan JIT atau just in time itu inventory turnover-nya tinggi. Kalian belum kenal, mungkin belum kenal inventory turnover karena belum ketemu Mankyu. Jadi inventory turnover itu perputaran persediaan. Jadi kayak misalnya kalian itu beli barang nih, beli inventory. Beli inventory, ini inventory kecil banget. Ini gudang inventory misalnya. Inventory, terus ini sold, beli lagi nanti inventory lagi, ini sold lagi. Jadi karena cepet banget ya terjualnya, dia itu nggak sempet buat kayak ngejurnal satu-satu gitu loh. Kayak ngejurnal sesuai nih, dia itu nggak ada inventory-nya, apalagi dia nggak ngurusin WIP-an gitu. Dia udah nggak ngurusin WIP. Kenapa? Karena nggak sempat nyatet. Udah kayak, ya dia mah yang penting kayak dia lihat di awal periode berapa, di akhir periode berapa. Sistemnya periodik, bukan sistem perpetual. Kalau kemarin kita bahas job order, proses costing, itu tuh kita bisa ngupdate kapanpun gitu loh si akunnya. Karena kita tahu misalnya make DL-nya berapa. Itu kan kita tinggal jurnal WIP pada payroll. Nah, ini bakal beda perlakuannya sama di JIT gitu loh. Nah, kayak balik lagi, kalau misalnya perputarannya tinggi, nah perusahaan tadi kan nggak sempat nyatet macam-macam. Nggak sempat nyatet dulu kayak beli material, nanti habis itu material masuk WIP, kalau dipakai ke proses, start jadi finish good, terus nanti kalau misalnya materialnya ada yang dibalikin lagi ke gudang, itu mereka nggak sempat nyatet kayak gitu. Beda sama proses costing kemarin kita pelajari atau misalnya job order costing. Nah, karena beda nih sama yang kemarin-kemarin kita pelajari, nah dia harus punya metode costing sendiri. Nah, itu namanya backflash costing. Itu cuma latar belakangnya kenapa ada backflash costing gitu. Nah, ini analoginya. Kalau misalnya kemarin kita bilang itu kita kenal ada sistem perpetual sama periodik. Tadi aku udah jelasin sedikit. Jadi kalau misalnya perpetual, dia kan bakal diupdate terus tuh.
Kalau tadi misalnya kita tahu penggunaan direct material yang masuk ke proses, ya kita tinggal ngejurnal langsung WIP pada material. Nah, saat itu kita tahu nih jumlah WIP total berapa, materialnya tinggal berapa, ya kan? Itu bakal diupdate terus gitu loh. Kalau sistem periodik enggak, ya nggak? Kalau misalnya kita kayak penjual inventory, kita nggak ngejurnal COGS pada inventory kan? Kita nggak bikin COGS pada inventory tiap penjualan kan, nggak gitu kan. Tapi kita lihat nanti di akhir kita bakal menghitung fisik dari persediaannya ada berapa. Persediaan awal nanti ditambah pembeliannya dikurang persediaan akhir, kita ketemulah berapa sih sebenarnya yang terjual gitu. Nah, kalau di sistem perpetual kita bakal update terus karena kita ngejurnal ini COGS pada inventory, kita bakal tahu berapa sih yang terjual sebenarnya, inventory-nya berapa, COGS-nya berapa gitu. Nah, ini analoginya ke sini, ke traditional costing sama proses costing. Sistem perpetual ini bakal dipakai sama job order atau proses costing yang aku udah jelasin tadi. Tiap ada penggunaan material, kita ngejurnal tuh WIP pada material. Tiap kita ketemu, ini gaji labor dipakai sama job 1, 2, 3, kita bakal ngejurnal WIP 1, 2, 3 pada payroll. Jadi saat itu kita udah tahu nih jumlah WIP berapa, jumlah material tinggal berapa, nah itu kita bakal update terus kan. Saldo WIP dan COGS dapat diketahui setiap saat. Iya, karena penjualannya langsung. Nah, beda nih sama backflashing. Nanti bakal beda. WIP itu nggak bakal kita pelihara akunnya. Kita nggak bakal diupdate. Misalnya, digunakan payroll, kita nggak bakal ngejurnal WIP pada payroll. Kita nggak bakal ngejurnal itu. Gitu. Jadi, berbeda gitu loh. Nanti saldo WIP dan COGS nanti dihitung di akhir periodenya. Gitu. Jadi, itu analoginya. Nah, ini yang beda nih. Kalau kemarin kita belajar DM, DL, FOH itu kan masuk dulu WIP ya. Ya kan kita tadi ngejurnal WIP pada material, terus WIP pada payroll, sama pada FOH applied. Ya kan? Nah, di sini tuh nggak gitu ya. Kalau misalnya di sini masuk dulu WIP semuanya, ntar WIP yang jadi semua transfer ke finish good kejual masuk ke COGS. Itu step-step yang digunakan di kemarin proses dan juga job order costing. Oke. Nah, kalau di backflash nih beda nih. Ada akun yang namanya RIP. Kenapa? Untuk mempersingkat. Kita kan tadi sebenarnya rencana awalnya itu nggak ada WIP kan, tapi ternyata oh ada nih, ada WIP-nya. Nah, ini ada akun gabungan antara DM plus WIP, namanya RIP, raw and in process. Ya, gabungan RM plus WIP. Gitu. Jadi kita nggak punya akun material dan WIP yang terpisah, tapi jadi satu RIP. Nah, finish good juga sebenarnya harusnya nggak usah ada, tapi karena nggak semua barang yang jadi itu terjual, impact-nya kayak gitu, jadi ya udah kita ada sebenarnya akun finish good. Baru ntar terjual itu jadi COGS. Ini khusus untuk DM plus WIP ya. Kalau direct labor dan FOH control, dia nggak akan ditransfer dulu ke finished good, baru ditransfer ke COGS. Tapi dia langsung penjurnalannya ke COGS. Gitu. Itu bedanya antara JIT dan proses costing sama job order costing yang kemarin. Sampai sini dulu, ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Oke. Nah, ini jurnal-jurnalnya. Kalau kita beli material, ini khusus DM ya. Materialnya dia bakal ngisah antara direct material sama indirect material. Karena indirect material ntar masuknya ke FOH control. Jadi nggak bisa akunnya digabung sama si RIP ini. Nah, untuk direct material pembeliannya ya sama. RIP pada cash atau AP. Oke, bentar ada yang nanya. Oh iya, nanti PPT-nya aku kasih kok.
apa namanya, beli material itu kita jurnalnya RIP pada cash atau AP. Terus penggunaan indirect material, FOH control pada supplies. Ya, jadi kita pakainya supplies, untuk DM-nya baru di RIP, raw and in process. Gitu. Pencatatan gaji masih sama aja, tinggal kita bikin jurnal payroll, ada payroll payable, atau terserah kalian misalnya bikin salaries expense pada salaries payable, boleh. Terserah kalian aja. Nah, untuk distribusinya ke direct labor itu dia langsung ke COGS tadi ya. Nah, ini ya, langsung ke COGS. Oke, coretannya oke deh. Kok nggak mau jalan dia? Nih, distribusi gajinya untuk COGS dia itu apa namanya? Untuk COGS, untuk direct labor langsung ke COGS, nggak masuk WIP, ingat nggak masuk WIP, nggak ke FG, pokoknya direct labor dan FOH control itu dia nggak melewati akun WIP atau FG, langsung ke COGS semuanya. Nanti kita sesuaikannya di akhir semua. Nah, untuk FOH control, kenapa sih ngomongnya? Untuk indirect labor, dia itu masuk ke FOH control seperti biasa. Ini yang lain-lain nih, administratif, selling, lain-lain ini mah. Pada payroll, karena kita udah ngejurnal payroll di awal. Oke, distribusi gaji. Pembayarannya gimana, Kak? Sama aja, payroll payable pada ya. Jadi nggak beda lah, mirip-mirip sebenarnya, cuma tadi ada yang langsung ke sini, ada yang ada yang langsung COGS, ada yang masuknya akun RIP. Nah, sebenarnya mirip-mirip gitu sama yang kemarin-kemarin. Nah, untuk FOH control lain-lainnya sama aja. FOH control pada accumulative depreciation, terus pada prepaid insurance buat bayar asuransinya, sama pada cash misalnya beban listrik atau apa kita bayar pada cash, atau kalau misalnya masih ngutang pada miscellaneous payable atau akun payable, terserah kalian jurnalnya. Nah, terus pembebanan FOH control itu langsung COGS again ya, ini nggak masuk dulu finish good tapi dia langsung ke COGS FOH controlnya. Nah, berarti COGS pada FOH control, ya kan? Kita langsung masukin nih ke COGS, gitu. Oke. Nah, sampai sini ini tuh jurnal yang masih mirip-mirip kemarin. Nah, kita mulai beda-beda banget tuh di mana di backflash. Kita bakal membackflash, kita bakal kayak di apa ya? Kita mengikhtisarkan apa ya? Menyimpulkan sebenarnya berapa sih yang masuk, yang beneran terjual tuh berapa. Nah, itu di backflash gitu loh. Nanti di akhir tuh bakal ketahuan komponen DM dan CC, saldo akhir FG dan RIP. Jadi gini, tadi aku udah bilang RIP itu isinya apa aja sih? RIP itu ada raw material sama WIP, ya kan? WIP ini dia nggak mungkin terdiri dari direct material aja. Pasti ada direct material dan ada conversion cost gitu. Kenapa ya? Karena kalau barang setengah jadi, misal baju baru jadi sebelah kanan misalnya, ini gimana sih gambar baju sebenarnya? Gila, udahlah pokoknya nggak bener deh. Nih misalnya baju baru jadi sebelah ini, ya Allah, pentabnya kenapa? Ini pokoknya gini lah ceritanya, misalnya bajunya baru jadi setengah gitu ya, segini. Baru jadi setengahnya misalnya ya. Nah, ini kan di sini ada direct material kan. Pasti ada direct materialnya setengahnya baju, misalnya 2 meter, tadi jadi 1 meter doang DM-nya. Nah, tapi ini udah dikerjain misalnya, terus udah dikasih, ini kan udah dijahit, ada benang-benangnya nih. Itu kan FOH control kan, dia indirect material kan. Jadi dalamnya ini sudah pasti ada direct material plus sama conversion cost. Gitu. Jadi nanti di akun RIP kita bakal kenal ada komponen di RIP ini, berapa nilai komponen dari ini raw material plus direct material, sama ya, direct material jadinya, sama conversion cost. Begitupun di finish good, ada komponen direct material dan komponen conversion cost-nya gitu. Jadi dibagi nih, misal
30.000 itu direct materialnya 10.000, 20.000-nya conversion cost gitu. Jadi dibagi-bagi kayak gitu. Nah, backflash yang pertama akan kita lakukan adalah backflash komponen DM dari RIP. Jadi kita tuh seolah-olah di sini sebenarnya mencari berapa sih DM use-nya. Nah, ini tuh mencari DM use, tapi DM use-nya dia itu langsung DM use yang benar-benar masuk ke finish good. Gitu. Gitu ya. Jadi DM use yang benar-benar kepake dan jadi barang jadi gitu loh. Itu DM use yang kita cari. Ini backflash komponen dari DM backflash komponen DM dari RIP ke finish good. Itu tuh artinya itu kita cari DM use ke finish good-nya berapa sebenarnya. Karena akun DM again dia adanya di mana? Di RIP. Kalau biasanya kita DM di material, kita sekarang DM di RIP. Gitu. Berapa sih yang kepake buat jadi finish good? Caranya gimana? Kayak biasa aja. Kalau kita cari DM use gimana sih? Material begin ditambah material purchase dikurangi material ending. Itu sama dengan DM use kan? Sama aja. Ini pun sama, cuma bedanya ini karena ada dua komponen, kita harus lihat komponen yang kita lihat itu hanya komponen direct material aja yang kita perhitungkan itu. Nah, komponen DM di RIP beginning. Ditambah berapa tadi pembeliannya? RIP yang dibeli itu berapa? Jadi totalnya berapa nih? Dikurangi sama komponen DM di RIP ending. Oke. Nah, berarti jumlah yang harus di backflash itu berapa? Nah, jumlah yang harus di backflash itu dia ada tadi jumlahnya nih di beginning tambah purchase 150.000 misalnya. Dikurangi ternyata di ending masih ada komponen DM 25.000. Oh, berarti yang harus di backflash, yang harus kita masukin ke finish good itu 125.000. Nih, kita lihat lagi ya. Kita itu dari tadi cuma ngitung kita cuma ngitung berapa sih FOH kontrol nih. IDM kan FOH kontrol, terus ini FOH kontrol sama gaji yang berupa direct labor. Kita belum ngitung DM-nya, belum kita masukin ke proses nih. Karena cuma ada disimpan di akun RIP, belum kita bebankan ke produknya. Gitu. Makanya di sini kita backflash berapa yang terpakai. Nah, makanya kita jurnal sekarang. Finish good pada RIP. Ke finish good dulu ya. Jadi sebenarnya ada dua versi sih, cuma mostly banyaknya bicara finish good juga dimasukin. Jadi kalau misalnya versi kedua itu, kita nggak punya akun finish good. Jadi ya lebih singkat aja. Kalian nggak usah terlalu mikirin itu gitu. Karena kalau nggak ada akun finish good, malah lebih enak gitu loh. Kalian belajar yang ada finish good-nya aja dulu. Nah, ini jurnalnya tinggal finish good pada RIP ya kan. Kayak biasa kalau misalnya kita jurnal kan DM use itu berarti WIP pada material kan. Nah, sekarang akun materialnya diganti RIP. Nah, ini sekarang kita nggak ada jurnal WIP, tapi kita menjurnal langsung ke barang jadi. Nah, makanya jurnalnya finish good pada RIP. Sampai sini ada pertanyaan? Aduh, aku tuh takut kalau kalian diem-diem, takutnya nggak ngerti. Nah, sekarang. Tadi katanya, aduh belum aku benerin lagi PPT, sorry. Tadi kata inventory sama dengan 0. Tadi, again, kita bicara fakta lagi, nggak bisa kayak gitu. Nah, perlu ada perhitungan dan jurnal backflash karena kita harus menyesuaikan dengan perhitungan inventory-nya. Kalau misalnya kita tadi bilang harusnya JIT secara ideal nggak punya akun RIP, nggak punya akun finish good. Nah, nggak ada tuh berarti RIP begin, RIP ending tuh nggak ada ceritanya, nggak ada. Kalau kita misalnya berarti totalnya yang kita gunakan itu berapa yang kita beli itu yang kita gunakan ya kan. Tapi tadi di prakteknya itu nggak kayak gitu, pasti masih ada gitu. Nah, DL sama FOH kontrol masuk COGS semua, padahal bisa jadi masih ketinggalan di RIP atau di finish good tuh belum terjual atau belum selesai produksi. Nah, nggak boleh
Aduh, internetnya unstable. Nggak boleh dijadiin beban periode ini semua. Kalau kita masukin mereka ke COGS dan nggak kita sesuaiin, berarti kita bakal masukin mereka semua ke beban bulan ini. Padahal belum tentu mereka semua terjual di bulan ini. Gitu. Nah, kalau yang kedua, tadi kita udah backflash berapa DM use-nya. Nah, sekarang kita backflash-nya berapa DM bukan yang terpakai, tapi yang terjual. Makanya dia masuk CLGS awalnya dari finished good. Gitu. Sama aja kayak kita cari, kita cari COGS biasa. Kalau COGS biasa kita bikin gimana sih? FG bikin, ditambah COGM. COGM itu adalah WIP yang masuk ke finish good kan. Dikurangi sama FG ending. Nah, ini pun sama. Komponen kita mau backflash DM dulu, berarti komponen DM di FG beginning. Ditambah berapa COGM-nya atau berapa yang ditransfer dari RIP ke finish good-nya. Komponen DM-nya berapa? Dikurangi komponen DM yang ada di FG ending. Itu yang harus kita backflash. Jurnalnya gimana? Sama aja COGS pada finish good. Gitu. Tadi kenapa di RIP ada cuci? Oke, kita ulang lagi ya. Nih. Di RIP itu, nah, ingat RIP adalah raw and in process, ya kan? Tadi kita bilang harusnya nggak ada WIP, tapi in fact pasti ada. Maksudnya nggak susah buat menerapkan JIT 100%. Barang itu susah buat jadi 100%-nya dalam satu waktu gitu loh. Jadi biasanya masih ada akun WIP. Gitu. Jadi kan RIP itu raw and in process, raw material sama WIP ya kan. Nah, WIP ingat barang setengah jadi itu adalah barang yang sudah diproses tapi belum selesai. Gitu ya. Nah, kalau barang yang udah diproses otomatis dia udah menyerap FOH control dan DL, ya nggak? Which means di sini adalah conversion cost. Makanya di RIP itu pasti ada conversion cost-nya, karena ya barang setengah jadi, namanya barang setengah jadi, dia udah kena prosesnya. Udah dibikin misalnya sama tukangnya, udah dijahit setengahnya. Itu kan udah menyerap biaya DL kan. Atau tadi udah kena benangnya, udah dijahit kan, udah pakai benang itu indirect material, dia adalah FOH, masuk ke conversion cost. Jadi barang setengah jadi pasti udah menyerap conversion cost gitu. Paham tadi yang nanya? Oke, sama-sama. Oke. Nah, terakhir, kalau kita udah tahu berapa sih barang yang sebenarnya terjual, komponen DM berapa sih sebenarnya yang terjual gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hitung lagi, nih, ini pakai nggak ada soalnya, jadi ini ngarang semua angkanya. Misalnya komponen DM di FG Begin 90.000. Terus yang di 90.000. Terus yang ditransfer tadi berapa? Nih, 125.000 yang ditransfer ke finish good. Masuk deh 125.000. Total jadi 215.000. Kita kurangi sama berapa sih FG ending-nya, komponen DM-nya di FG ending itu berapa? 75.000 nih, berarti kita harus membackflash 140.000. Jurnalnya sama CLGS pada finish good. Tuh. Baru sekarang, tadi kita udah selesai nih, oh DM udah selesai, udah kelar nih urusannya yang kejual berapa. Sekarang, karena tadi kita setiap ada FOH control atau ada direct labor, kita menjurnalnya langsung ke CLGS. Ya kan, CLGS pada direct labor itu berarti pada payroll, sama jurnal pembebanan FOH control pada CLGS kan. FOH control. Nah, jadi kita harus menyesuaikan, karena tadi kemungkinan misal
ada yang tertinggal tadi tuh di finish good-nya. Di finish good ada CC kan, ada conversion cost kan. Ternyata di FG ending-nya lebih tinggi nih, berarti ada yang ketinggalan di situ CC-nya, berarti nggak boleh jadi beban bulan ini semua. Atau kebalikannya, ternyata misal awalnya ada FG begin tapi akhirnya itu nggak ada ending-nya, berarti ada conversion cost yang kemarin belum dihitung jadi beban, sekarang kita hitung jadi beban, tambahinlah COGS-nya. Nah, gini teman-teman, kita bakal ngelihat satu-satu berapa sih RIP-nya di begin dan ending sama finish good di begin dan ending. Tapi sekarang kita fokus sama conversion cost-nya. Misal pertama, ending FG itu 100.000, isinya tadi DM-nya 75.000, dan conversion cost-nya 25.000. Sedangkan awalnya finish good itu 120.000, DM 90.000, CC 30.000. Dari begin ke ending dia naik atau turun? Ayo. Dari begin ke ending 30.000 ke 25.000 berarti dia turun apa naik? Turun. Ya, dia turun. Ya kan? Turun. Kan ini 30.000 nih ya. Ini begin nih. Ini jangan terkecoh sama urutan ya. Ini begin FG, ini ending. Nah, di begin dia 30.000 katanya conversion cost-nya. Ternyata waktu di ending dilihat ada 25.000. Artinya dia turun kan. Kalau turun nih gini. Kalau turun, awalnya kan kalian itu punya T account di sini. T account. Ini FG misal. Ini misalnya komponen CC gitu ya. Komponen CC di FG biar kalian nggak pusing. Nah, komponen CC di finish good itu awalnya tuh awalnya 30.000. Ingat, dia inventory, berarti dia ada di debit kan, 30.000. Ternyata di akhir itu dia cuma 25.000. Oke. Dia ternyata di akhir itu katanya cuma 25.000. Berarti kita harus nge-kredit si finish good. Harus kita kurangi. Nggak boleh 30.000 karena ternyata di akhir kita cek 25.000. Berarti di sini kita bikin FG itu dikreditin 5.000. Gitu. Jadi jurnalnya apa? COGS pada finish good bisa nilai 5.000. Gitu. Sekarang kita lihat RIP. Di begin dia 60.000. 60.000 itu isinya DM 50.000 dan CC-nya 10.000. Sedangkan waktu di ending kita lihat 50.000 nih. Tapi DM-nya 25.000, CC-nya 25.000. Berarti dia naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Naik kan? Kalau naik berarti kita harus menambahkan inventory-nya. Ya kan? Di sini kita punya komponen CC di WIP di RIP. Awalnya dia awalnya 10.000, di akhir dia minta biar 15.000. Biar 25.000, sorry. Jadi di sini kita harus nambahin sebesar 15.000. Ini jangan pakai ini tadi sangka minus gitu. Ini jurnalnya gimana? RIP. Kan kita harus menambahkan akun RIP, berarti kita ngedebit RIP. RIP pada COGS 15.000. Nah, ini kita satuin aja. Berarti RIP pada FG sisanya COGS. Ini RIP 15.000, FG-nya 5.000, sisanya COGS 10.000. Nah, jadi COGS itu untuk menyeimbangkan RIP sama FG aja. Gitu. Akun lawannya RIP dan FG itu dalam penyesuaian conversion cost itu dia COGS. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Oke. Udah nggak sih materinya di sini nggak sih? Bentar. Lupa. Udah tuh, thank you. Kita tinggal ke soal aja berarti. Ada yang masih mau ditanyain? Kalau tetap gimana kalian? Iya, kalau tetap dibiarin aja. Misal tadi di sininya
Misal di sini RIP tetap 10.000, tapi finish good turun. Ya udah tinggal jurnal ini aja, COGS pada finish good aja. Gitu. Jadi kalau misalnya tetap ya nggak usah diapa-apain. Karena kita buat backflash si conversion cost itu biar tahu aja sebenarnya di dalam inventory itu CC-nya berapa sih gitu. Kita kegedean atau kekecilan nggak sih membebankan sebagai COGS itu gitu. Tujuannya ke sini sebenarnya. Oke. Oke. Ntar kita ke soal sebentar ya. Oh, ini soalnya udah aku bahas di lesson. Jadi udah ada jawabannya. Wait sebentar. Soal RPS ya, sama soal UAS 2 tahun lalu. Oke. Nah, kita bahas P103 sesuai sama RPS, backslash costing. Nah, jadi teman-teman kita kalau ini bacanya emang biasanya harus sampai narasinya kita baca. Kenapa? Karena angkanya tuh di situ biasanya. Biasanya di sini angkanya cuma angka total. Nah, conversion cost sama DM-nya itu dijelasin di paragrafnya. Jadi kita bacanya harus rinci gitu ya. Inventory account bla bla bla, indirect material. Oke, nah ini kalau yang di awal ini dia jelasin awalnya aja nih. Ada akun buat supplies nih, supplies account for indirect factory materials, terus a finished good account, ada a combined RIP, inventory account. Gitu. Terus all conversion cost are charged to the cost of. Nah, all CC tadi dijelasin lagi CC-nya. CC itu FOH control sama direct labor, dia langsung di charge ke COGS kayak tadi kalau ngejurnal langsung COGS pada payroll atau COGS pada FOH control. Terus itu nih, at the end of each month all inventories are counted. Jadi di akhir ntar kita ngitung. Nah, baru deh conversion cost component are estimated, diperkirakan berapa CC-nya, terus inventory account balance are adjusted. Nanti kita penyesuaian yang kayak tadi, kita backslash berapa CC-nya, nah gitu. Raw material cost is backslash from RIP to finished good, tadi tahap pertama, and from finished good to COGS, tahap kedua tadi ya. The following information, ini kita punya beginning balance. Raw and in process kita punya 41.600, finish good 370.000 dan supplies 31.000. Nah, the June RIP ini bulan apa sih kita disuruhnya? Bulan Juni ya, Juni. RIP-nya tadi 41.600 itu, 40.000-nya DM, 1.600-nya itu dia conversion cost. Terus tadi finish good 370.000 itu dia 190.000 DM, 180.000 conversion cost. Terus ini endingnya RIP itu jadi 47.900, finish good-nya 360.000 sama supplies-nya jadi 17.000 gitu. Nah, 47.900 itu 46.000-nya DM, 1.900 ini kayaknya salah ya. Ini 1.900-nya conversion cost. Terus finish good-nya 360.000 itu 182 dan 178 nih. DM 182, CC-nya 178. Nah, teman-teman aku masih bingung untuk supplies-nya. Di sini kan supplies begin 31.000, di ending 17.000. Harusnya indirect materialnya itu dia 14.000 kan. Nah, tapi di sini katanya dia use yang terpakai itu 13.000 dan aku lihat KJ pun nggak dibenerin gitu loh. Jadi mungkin
kesalahan cetak aja. Atau mungkin supplies-nya nggak digunakan untuk produksi, tapi digunakan untuk administrative expense misalnya, nggak tahu juga. Jadi, nggak kita nggak kita pikirin ya. Jadi asumsinya mungkin soalnya aja salah gitu, tapi yang benernya ini aja kita pakai 13.000 ini. Oke. Nah, kita disuruh ngapain? Disuruh bikin jurnal. Prepare journal entries based on the preceding information, baru terakhir kita bikin the account-nya. Oke. Nah, jurnal pertama itu ada di ini. Direct materials received on credit cost 850.000. Dia masih baru dibeli dengan kredit, berarti tinggal kita jurnal RIP pada account payable. 850.000. Yang kedua, indirect material use cost 13.000. Indirect material yang dipakai tadi dari mana? Dari supplies. Berarti kita bikin FOH control pada supplies. Oke. Lanjut. Gross payroll of 400.000 is accrued, the payroll is paid. Ya, berarti kita akui dulu pertama payroll pada payroll payable, lalu payroll payable pada cash 400.000, atau mau langsung juga nggak apa-apa, payroll pada cash aja langsung 400.000. Itu buat jurnal payroll-nya. Baru ntar kita distribusi nih. The payroll distribution was pertama untuk direct labor, kedua indirect labor, ketiga marketing salaries sama administrative salaries. Nah, tadi untuk direct labor langsung masuk ke mana? Jurnalnya langsung gimana? Bentar ya teman-teman, aku lagi disuruh ngisi ini proposal, bentar. Oke. Nah, langsung masuk ke COGS. Iya, benar ya, masuknya ke COGS. Ingat, direct labor dan FOH control, dia nggak masuk akun finish good dulu atau akun RIP dulu, enggak. Tapi langsung masuk ke COGS. Dia langsung dibebankan seolah-olah itu tadi. Karena prinsip kita JIT, prinsip kita pengen cepat kelar, jadi kita tuh langsung masukin ke beban aja. Baru ntar diceknya di akhir, bener nggak sih kita dimasukin beban segitu gitu loh. Sebenarnya JIT itu kayak gitu, pengen cepat kelar penjurnalannya, nggak usah ribet, jadi langsung masukin ke beban aja dulu lah gitu. Pas dilihat ternyata belum kejual barangnya atau belum selesai, baru kita sesuaikan di akhir gitu. Jadi kita bikin jurnal COGS di sini 60.000, FOH kontrolnya 120.000, marketing sama administratif terserah kalian mau bikin akunnya apa, mau selling expense, marketing expense, terserah aja. Mau administratif, mau general expense, terserah aja. Pokoknya akunnya adalah akun beban. Ini expense ini. Yang penting akunnya akun itu gitu loh. Nah, pada payroll, ya kan? Karena di sini payroll-nya itu kita kita alokasikan gitu loh ke akun-akun yang lainnya gitu. Nih, kayak biasa aja ya. Terus lanjut lagi factory overhead cost buat depreciation sama insurance-nya biasa aja, FOH control pada accumulated sama prepaid insurance. Kita bikin jurnalnya nih 681, isinya 68 depresiasi, insurance-nya 13.000. Terus selanjutnya ada miscellaneous factory overhead cost. Ini yang dibayar cash 54.000 sama on account-nya 29.000. Nah, aku tadi bikinnya miscellaneous payable karena di sini miscellaneous factory overhead cost. Terserah kalau kalian mau account payable pun mangga, bebas aja. Yang penting sama-sama payable, sama-sama ada di utang. Nama akunnya terserah kalian aja.
Berarti totalnya FOH kontrol ditambah lagi berarti 83.000 tambahannya. Nah, baru deh yang jurnal G ini kita disuruh the factory overhead accumulated in the factory overhead control account was expense to COGS. Jadi kita bebankan semua FOH kontrol yang sudah diakumulasikan ke COGS. Jumlahin dulu tuh indirect materialnya 13.000. Terus indirect labor 120.000. Terus ini yang lain-lainnya 681 nih yang akumulasi depresiasi sama insurance. Terus sama FOH kontrol yang tadi miscellaneous FOH gitu loh. 83.000 dijumlahin semua jadi 897.000. Jurnalnya ya kita bebanin aja ke COGS. COGS pada FOH kontrol. Gitu. Sampai sini masih ada yang bingung? Iya, jawabannya di-share juga. Oh iya, aku belum masukin ke drive les lagi. Oke. G udah ya, berarti sekarang yang H. The material cost component of complete works is backflashed from RIP. Nah, kita ke jurnal backflash-nya. Jurnal backflash untuk komponen material yang selesai di backflash ya kan. Yang selesai tadi berarti yang masuk ke finish good. Oke. Yang masuk ke finish good gampang aja, tinggal komponen DM yang ada di RIP ditambah yang kita beli dikurangi komponen DM yang ada di ending RIP. Nah, lihat. RIP awal kita itu 41.600, komponen DM-nya 40.000, ditambah tadi kita beli lagi 850.000 nih, dikurangi berapa yang ada di ending. Endingnya 46.000. Berarti jumlahnya yang kita backflash ke finish good itu dia nih 844.000 gitu. Dah, kita lihat lagi sekarang berapa sih sebenarnya komponen DM yang benar-benar terjual. Ya, ini yang di backflash ke finish good segini, tapi yang terjualnya berapa? Kita lihat lagi di finish good awal 190.000 ditambah yang kita backflash tadi berapa? 844.000 dikurangi di ending itu ada 182.000. FG ending ya. Jadi berapa nih? Jadi 852.000 gitu. Nah, teman-teman sebenarnya kalian yang harus diingat itu adalah di sini nih. Aku kemarin bikin gak sih? Ya, nggak bikin. Aku bikin ini nggak sih? Perasaan aku bikin DN input output. Oh, enggak ya. Di sini jangan-jangan. Nah, ini nih ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa sama tadi konsep input output. Itu tuh berguna buat semuanya gitu loh. Yang input itu nih, sesuatu yang di-input itu adalah yang awal ditambah yang ditambahkan ke proses itu gitu kan. Yang keluar adalah yang nyisa di situ plus yang udah keluar dari situ. Nah, kalau misalnya tadi kita mau ngelihat sebenarnya komponen DM itu ditransfer ke finish good berapa, kita bikin input itu harus sama dengan output. Ini kita praktekin di sini ya. Input sama dengan output. Nih, inputnya itu apa? Input. Yang diinput adalah DM di RIP begin. Ditambah inputnya yang masuk ke akun RIP itu berapa? Yang masuk itu kan purchase-nya kan, pembelian kita kan, purchase itu inputnya. Yang outputnya itu adalah yang nyisa di endingnya. Itu kan apa ya? Itu udah selesai prosesnya menjadi output kan. Nah, tapi dia diem di akun itu karena dia belum selesai. Berarti DM di RIP ending. Dan satu lagi apa? Yang transfer out. Kalau dari RIP dia ditransfer out, transfer outnya kemana? Ke finish good.
transfer to finished good. Ya, jadi kalau kalian mau cari yang berapa yang transfer ke finished good, ya tinggal total inputnya dikurangi DM di RIP ending ini. Itu konsep input output yang jangan sampai lupa. Gitu. Sama yang ini juga kayak gitu kan. Cuma ini yang edit, ini kan kita mau lihat berapa sih yang keluar dari finished good. Berarti kita lihat dulu. Di finished good itu tambahannya itu dari mana? Kalau tadi di RIP itu tambahannya adalah berapa barang yang kita beli. Kalau ini berapa barang yang ditransfer ke finish good. Ya kan? Itu adalah edit di unit edit di finish good gitu. Bedanya gitu doang sebenarnya. Itu konsep dasar yang jangan sampai lupa pokoknya. Nah, lanjut lagi ke yang ketiga itu kita mau bahas si conversion cost-nya. Oke. Nih. The matter, ini. Ending balance are established in inventory account by adjusting their conversion cost component. Jadi kita bakal menyesuaikan nilai RIP dan finish good-nya karena dia inventory kita gitu kan. Nah, sekarang kita lihat CC conversion cost nih. Lihat kita lihat di RIP begin segini, ending segini berarti naik atau turun? Naik, Kak. Naik. Finish good-nya naik atau turun? Turun kan, 180 ke 178. Nah, sekarang kalau naik yang RIP berarti kita debit kan, karena catatan kita kurang berarti kan. Tambahin tuh RIP 300 selisihnya. Terus kreditnya finish good kita kurangi 2000. Sisanya kita alokasiin ke COGS. Simple sebenarnya caranya, kayak gitu doang. Nah, udah deh gini jurnal. Sampai jurnal sini ada pertanyaan? Ada yang masih bingung, teman-teman? Langsung tanya aja, nggak apa misalnya kalian kayak apa? Jangan takut-takut ya nanyanya ya, karena aku menjawab semua pertanyaan, kecuali aku nggak bisa. Tuh. Oke, kalau nggak kita lanjut ke T account-nya. Kedua, kita suruh bikin T account untuk RIP, finish good, dan COGS. Nah, RIP berarti kita bikin begin ya. Beginnya itu 41.600. 40.000 sama 1.600. Terus tadi ada tambahan yang kita beli. 850.000 masuk. Terus tadi yang kita transfer ke finish good nih di kredit ada 844. Sama terakhir ada penyesuaian 300. Nah, berarti ini nanti endingnya itu harus 47.900. Kita samain sama soal. Sama kan nih. Raw and process 47.900. Kedua, kita lihat akun finish good. Beginnya berapa? 190 tambah 180. Oke, tulis. Ini. Terus tambahan dari mana? Tambahannya dari yang ditransfer dari RIP. 844.000 nih, debit lagi. Dikurangi yang kita transfer ke COGS itu senilai 852, dikurangi lagi sama penyesuaian 2.000. Berarti nanti balance di ending-nya itu dia 360.000. Sama soal ya. 360.000. Satu lagi untuk COGS. Nah, COGS ini kita lihat. Awal itu kita nyatet untuk apa ya? Nih, COGS pertama itu untuk direct labor 60.000, terus nanti untuk FOH control ini 897.000. Terus yang ditransfer itu yang editnya itu adalah dari finish good. COGS itu 852.000 yang ditambahkan ke COGS. Itu berarti kan komponen DM-nya kan, komponen DM yang terjual 852.000, sama terakhir penyesuaian 1.700, semuanya debit. Nah, berarti kita tahu nih di akhir itu total COGS-nya adalah 1.810.700. Oke, simpel kan? Sebenarnya nggak susah banget gitu loh materinya. Ya, ada yang masih bingung teman-teman?
Kalau nggak ada, kita ke soal ini. Ini itu soal backflash costingnya cutting. 2017, cutting 2017. Nah, backflash costing. Oke. Maaf ya, emang dapat scannernya kayak gini, dapat dari Bitly ujian lalu. Oke. Ini kalian jangan lupa ya, kalau mau cari soal kayak gini tinggal klik aja, tinggal ketik aja Bitly/ujian lalu. Itu dari tahun berapa ya, aku lupa, udah ada. Jadi kalau kalian mau cari di sini. Nah, ini kita disuruh ngapain? Pertama, membuat semua jurnal yang terkait hanya dengan akun RIP. Oke, sebentar kita buka lagi si PPT yang tadi. Yang terkait akun RIP itu apa aja? Yang ada RIP-nya itu apa aja? Sorry. Jurnal RIP. Ini nih ya. Nih, pertama pembelian. Habis itu udah nggak ada lagi akun RIP nih. Ya kan? Udah nggak ada. Baru penyesuaian. Jadi cuma satu pembelian. Kedua itu backflash yang ke finish good. Backflash DM use-nya berapa? Kedua. Ketiga itu backflash DM yang terjual. Ini nggak ada RIP, tapi cuma COG sama FG, sorry ya. Berarti tadi satu itu dia pembelian, kedua itu backflash DM use, itu masih ada akun RIP, dan yang terakhir itu kita menyesuaikan conversion cost kalau RIP-nya berubah. Jadi cuma ada 3 jurnal yang dibutuhkan, oke? Nah, kita lihat. Pertama, berarti jurnal pembeliannya. RIP pada account payable ini ada angkanya 406 juta ya, pembelian di bulan November. Oke, udah. Habis itu kita backflash DM yang ada di RIP yang masuk ke finish good berapa sih DM use? DM use sampai complete-nya berapa? Sampai barang jadi itu berapa? Kita bikin FG pada RIP senilai berapa? Nah, itu kita cari dulu. Tadi pakai konsep yang input sama dengan output. Inputnya adalah komponen DM di FG awal. Ini apa sih? Sorry, ini bukan FG ya, ini RIP awal. Oh, ini aku ngitung apa ya, bentar. Oh, sorry, salah. Ini aku ngitung yang terakhir soalnya deh. Iya, benar. Oke. Yaudah, kita ngitung lagi. Nih, pertama komponen komponen DM yang ada di RIP awal. Sebenarnya kayak gini ya ngitungnya ya. RIP awal, terus komponen ini pembelian, harusnya gini kan ngitungnya ya. Ini harusnya dulu aja. Purchase DM dikurangi komponen DM yang ada di RIP ending. Baru kita ketemu berapa sih COGS-nya, COGS ini berapa sih DM use-nya gitu. DM use-nya berapa? Ya Allah, nabrak juga. Sorry ya. Pindahin sini aja deh. Yes, kalau bisa. Nah, ini. Tapi kita di sini nggak punya nih angka berapa komponen DM di RIP awal, kita nggak punya. Jadi ini otomatis nggak bisa dihitung karena ada satu yang miss gitu. Ya kan? Satu miss, satu lagi dicari. Ada 2 variabel yang nggak mungkin bisa kita temukan gitu loh. Makanya kita mundur. Kita tahu nih, ada di soal itu, kita tahu kalau ada, ingat kita mau cari berapa DM yang di backflash ke finish good. Berarti kita lihatnya yang ada, yang mengandung DM-DM-nya. Kalau ini nilai manufacturing overhead, ini udah jelas nggak masuk. Tenaga kerja kita nggak peduli berapa. Nah, yang ketiga nih ada jumlah materials yang di backflash dari finish good ke COGS itu 402.700. Nah,
Dari situ kita bisa tahu kan, kalau ketemu nih COGS-nya itu 402.700, kita udah bisa ngebayangin, oh ada inputnya apa aja. Inputnya itu adalah FG awal ditambah berapa yang masuk ke FG. Yang masuk ke FG itu yang kita cari. Tapi COGS-nya kita udah ketemu. Komponen DM di FG awal, FG akhir udah ketemu juga. Jadi kita bisa nyari berapa sih sebenarnya yang ditransfer dari RIP ke finish good. Berapa sih edit ke finish good itu berapa? Gitu. Nah, ini tinggal kita masukin datanya. Di awal itu katanya dia 84 juta, terus tadi COGS-nya 402.700, terus komponen yang di endingnya itu 85.800. Nah, kita lihat ini output kan. Outputnya itu adalah yang di ending sama yang transfer out, yang keluar, yang terjual. Berarti totalnya 488.500. Sedangkan komponen DM di awalnya segini. Input harus sama dengan output. Berarti kita cari outputnya, cari inputnya satu lagi, berarti tinggal 488.500 dikurangi 84 juta. Ketemu berapa sih transfer komponen dari RIP ke finish good. Terus kita jurnal aja, FG pada RIP senilai 404.500.000. Gitu. Baru yang terakhir itu backflash si conversion cost-nya di RIP dan finish good. Oke, kita lihat ini J. Oh ini, sorry. Nah, kita tinggal lihat lagi komponen CC di RIP begin berapa, RIP ending berapa. Kita lihat aja nih. RIP begin, nah ini ada estimated labor cost sama estimated FOH. Berarti kalau kita mau cari estimated conversion cost-nya, tinggal kita jumlahin aja. Gitu. Beginnya 225 plus 675 jadi 900.000, RIP endingnya 400 plus 1 juta jadi 1.400.000. Ternyata dia naik senilai 500.000. Kita bikin RIP-nya di debit 500.000. Terus untuk FG-nya kita tinggal lihat aja FG begin, FG ending. 86 juta, akhirnya 88.200, berarti dia naik juga 2.200.000. Ya udah tinggal kita bikin semuanya di debit RIP FG pada COGS. Jadi COGS-nya berkurang senilai 2.700.000. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, lanjut lagi. Aduh, kalian jangan diem aja dong, aku takut tahu nggak? Aku tuh kan nggak pernah ngajar kalian gitu, terus kalian diem aja, aku takut. Yang kedua itu kita bikin semua membuat jurnal penjualan. Nah, sekarang kalau mau kita bikin jurnal penjualan, kita harus tahu dulu pertama berapa sih COGS secara totalnya, ya kan? Baru kita bisa tahu dan ada ini nih tarifnya, berapa sih rate si sales-nya mau berapa kalinya COGS gitu. Nah, untuk ngitung COGS kayak biasa aja, ini udah ada nih COGS-nya berapa. Nah, DM, kita lihat dulu direct material yang ditransfer ke COGS itu berapa. Ada di soal 400, 2.700. Ini di backflash dari finish good ke COGS, jumlah materialnya, berarti kan DM-nya kan. Tuh, ditambah direct labor. Ini karena jurnalnya itu langsung, kita tulis aja langsung direct labor-nya 25 juta nih. Karena kan dia kalau nge-jurnal tadi kan, COGS pada payroll kan. Langsung masukin 25 juta. FOH pun sama, langsung masukin nih 380 juta. Baru masukin berapa adjustment-nya, penyesuaiannya. 2.700.000 nilainya kredit, berarti dia kontrak, dia negatif nilainya buat ngitung COGS. Ketemulah COGS dia 805 juta. Sales-nya katanya dia itu 150% dari COGS.
Berarti ini adalah 150%-nya dari 805 juta. 1.207.500.000. Kita tinggal bikin jurnalnya AR pada sales revenue 1.207.500.000 gitu. Kita nggak usah bikin COGS pada inventory karena semuanya tadi kita udah ngejurnal COGS-nya. Ya kan, kalau misalnya payroll, kita udah ngejurnal COGS pada payroll, terus FH control COGS pada FH control. Terus tadi yang buat direct material itu kita sempat masukin dulu ke finish good. Terus tadi kita jurnal kan COGS, belum kita jurnal. COGS pada finish good senilai 402.700.000. Tambah tadi kita udah ngejurnal penyesuaiannya RIP FG pada COGS 2.700.000. Jadi kita nggak perlu menjurnal COGS pada inventory karena inventory kita itu isinya tinggal yang ending-ending aja. Gitu. Gimana teman-teman, masih ada yang bingung? Halo? Oke. Udah sih, kalian mau bahas apa? Ini kayaknya nggak kalau nanya lagi kalau misalnya masih ini, karena aku juga belum ngumpulin soal gitu loh. Masih dari yang charter kemarin. Bentar, aku ada soal lagi nggak ya? Wait. Oh, RPS tuh soalnya apa aja sih? Ada Hongren ya. Tapi aku Hongrennya nggak punya edisi 15 masalahnya. Hongrenku edisi 16 beda soal. Nggak salah, nggak punya edisi 16. Aku punyanya edisi yang berbeda pokoknya. Itulah. Gitu. Jadi beda soalnya. Bentar. Kita lihat charter aja deh. Kalau gitu. Ini masih, ini ke screen share nggak? Aduh, lupa aku cutting script lagi. Sorry ya. Ya, aku bentar. Oke. Loh. Oh, nggak bisa di-open sih. Apa nih? Oke. Aku mau nanya deh, kalian sejauh ini yang bingung tuh materi apa ya? Sampai sini ya, sampai JIT dulu. Sampai JIT dulu, berarti dari apa? COK, apa lagi sih? COK, materials ya, IOKI, sama ini kan. Paling bingung yang mana? Supaya jangan diem aja, aku takut. Ya beneran aku takut. Pokoknya diem aja, ntar aku tuh jadi grogi. Mana ya? Oke, aku screenshot dulu. JIT. Aman. Oke. Pokoknya kalian harus benar-benar fokus di 2 materi terakhir plus COK yang proses costing, karena biasanya soal itu yang paling susah itu di situ. Di departementalisasi ABC costing sama COK proses costing itu biasanya paling susah, paling di otak-atiknya banyak gitu loh. Jadi harus fokus harus kalian jangan sampai miss materi itu gitu. Karena itu nilainya biasanya gede banget, apalagi ABC costing biasanya gede banget tuh. Poinnya gede banget. Oke, ini ya. JIT. Dulu.
Abis itu di terakhir TM6. TM7 biasa masih review lagi. Kalau Akbi emang kayak gitu, kalau nggak salah emang 6 pertemuan doang. Sampai semester 4 pun kayak gitu, cuma 6 pertemuan 7 tuh biasanya pasti review. Oke, ini apa ya? Ini yang tadi ya. Ini F4 ini apa? Sama sih kayak gini soalnya tuh, bosan nggak sih kalian? Ini bosan banget nih. Either scheduling and overtime also. Oke, ini jangan dibahas, kalian nggak belajar kayak gini. Ini nih before text. Ini soal trapping tapi nggak ada juga, keluar juga. Ini tuh kayak ada TPA-nya ntar yang 10.5 itu. Cuma nggak keluar soalnya masih lebih banyak yang bisa diotak-atik materi kalian itu daripada ini yang disusahin gitu loh. Aduh, nggak enak banget soalnya. Kita kerjain ini apa ya? Exercise aja biar cepet. Kayak bentar. Aku screenshot-nya salah nih, harusnya screen. Oke. Oke. Ini apa nih? Kita lihat dulu. Material and conversion cost of finished good in backflashing. Started, finish. Oh, ini juga nggak dibahas. Ini tuh pakai proses nih. Backflash costing with no finished good account. Oh iya, jadi deh aku ini aja, mendingan aku bahas materi yang punya Pak Puji deh. Oke, bentar, lupa. Matiin dulu, salah. Terlalu ya, sorry ya. Ada materi yang Pak Puji itu, kalau kalian, nanti aku kasih linknya deh ke yang ngubungin aku ya. Itu materi yang, kok Pak Puji sih, Pak Kodirin, astagfirullah, Pak Kodirin. TM4 CIT. Cuma itu kalau nggak salah full charter deh kayaknya. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini bentar aku share. Nah, jadi yang Pak Puji lagi, ya Allah. Pak Kodirin ini ada versi 2. Versi 2 itu yang tadi aku bilang nggak ada finish good-nya. Jadi dia itu akunnya tetap ada RIP tapi nggak ada finish good. Jadi pokoknya barang jadi itu udah pasti kejual. Jadi nggak ada finish good, nggak ada barang jadi yang belum terjual. Gitu. Tapi tetap ada RIP, tetap ada barang yang belum jadi itu masih ada. Nih, backflash costing versi 2. Untuk semua jurnal keseluruhannya sama, cuma bedanya tadi kita kan kalau misalnya tadi normalnya kita nge-backflash itu pertama kita nge-backflash bentar. Pertama itu nih, pertama kita itu kan biasanya backflash dulu, backflash berapa sih DM use gitu ya, DM yang jadi itu kan kita bikin FG pada RIP dulu kan. Kedua kita backflash jelek banget sih, DM yang terjual kan, DM yang udah terjual, berarti kita bikin COGS pada finish good. Nah, karena di sini itu kalau versi 2 itu no finish good, produk selesai langsung dikirim ke pembeli,
Berarti kita langsung bikin jurnalnya itu adalah COGS pada RIP. Gitu, COGS pada RIP. Kita bikinnya jurnalnya. Nih, tadi yang 400, 400, 500 itu, kita nggak bikin finish good pada RIP, tapi langsung ke COGS pada RIP. Cara ngitungnya gimana? Sama saldo awal RIP dikurangi material yang dibeli, ditambah material yang dibeli, dikurangi saldo akhir RIP. Karena kita nggak masuk ke finish good, jadi itu berarti, oh totalnya berarti yang terjual segini. Gitu. Itu yang jadi sama dengan yang terjual. Kalau tadi kan karena ada akun FB, yang jadi itu belum tentu terjual semua kan. Tuh. Itu aja kayaknya bedanya, terlalu lihat ke bawah. Nih. Nah, penyesuaiannya pun cuma satu, karena nggak ada akun, apa namanya, kita nggak ada akun FG-nya, ya kan? Jadi kita ngejurnalnya cuma RIP pada COGS atau COGS pada RIP. Kita cuma menyesuaikan sekali nih. Conversion cost di RIP ending sama conversion cost di RIP begin. Tinggal kita sesuaiin aja. Jurnalnya tinggal kita bikin RIP pada COGS. Udah itu kalau misalnya nggak ada finish good, lebih simpel kan. Jurnalnya nggak lebih pendek gitu loh. Nggak bertahap, tahapnya nggak banyak. 10.3 itu yang tadi kita bahas ya. Udah. Nih Hongren nih. Oke. 3 Tiger. 3 titik pencatatan. Oke, bentar. Ada yang nanya apa ya? Kak, ini zoom-nya sampai jam berapa? Oh, aku tuh bingung dia apa yang ngomongin nggak ngomong. Cuma aku biasanya kalau ngajar 2 jam sampai setengah 10 berarti. Atau 10 kurang 15. Tuh, itu ya. Nah, ini oke. Nah, ini itu dulu. Oh, ada materi homework, biasanya materinya catat dulu. Nih, ada 3 titik pencatatan yang tadi ya. Pertama itu pembelian material, terus nanti berapa produk yang selesai dan berapa yang terjual. Ini titik pencatatannya apa ya ngomongnya? 3 prosesnya lah ya. 3 prosesnya itu tadi pembelian, terjadinya DL sama FOH, produksi selesai dan terjual. Harusnya sih ada penyesuaian. Terakhir itu. Oh, screen-nya belum ganti. Mana sih? Screen-nya di sini nggak sih? 3 Tiger ini? Masih CIT, Kak. Hah? Jadi aku masih bentar deh. Screen-nya apa? Bentar. Ini belum yang ada tulisan Hongren ya? Belum, Kak. Masih yang Word, Kak. Iya, enggak. Maksudnya ini Word, tapi ada tulisan Hongren 3 Tiger nggak di sini? Masih Word-nya Pak Kodirin kok. Just in time. Oke, berarti serta. Aku coba diulangi ya. Ya. Ini udah belum? Kok belum ya? Ini di sini nggak sih? Ada tabel nggak di situ? Ini di aku udah ganti ya. Udah ada tabel di sini. Tabel perbedaan. Oh, gitu sih. Bentar-bentar deh. Oke, bentar. Oh, berarti kalian belum lihat ini. Oh, astaga. Berarti yang tadi belum yang apa? Yang aku jelasin versi 2-nya. Itu belum kelihatan screen-nya. Yang nggak ada finish good. Oh,
Sorry, aku kira ini soalnya tadi aku udah ganti ya. Kayaknya tadi filenya ada double, jadi ke ini salah pencet share-nya. Oke, kita ulang lagi ya. Nih, jadi kalau misalnya dia itu nggak ada finish good, berarti finish good 0 kan. Berarti berapa material yang dibikin ditambah yang kita beli dikurangi saldo akhir RIP itu adalah berapa material yang keluar. Yang keluar itu karena dia selesai langsung terjual, berarti yang nggak apa namanya, yang keluar itu langsung terjual gitu loh, langsung bentuknya COGS. Makanya jurnalnya bakal COGS pada RIP. Kita nggak bikin jurnal FG RIP terus COGS pada FG. Oke, ini masih. Ini belum kok backflash costing versi 2. Masih belum. Ini masih halaman 1, Kak. Ya Allah, bentar ya, sorry aku ulang share screen-nya. Ini gimana? Udah berubah belum? Udah. Udah? Astagfirullahaladzim, maaf ya. Gangguan. Nah. Oke, ulang lagi ya. Sekarang kalau misalnya tadi kita nggak punya akun finish good, berarti ya udah kita ngejurnalnya COGS langsung ke RIP. Kalau misalnya tadi kita bikin FG pada RIP, terus COGS pada FG. Nah, ini sekarang kita nggak bikin, karena kalau untuk yang versi 2 ini, dia itu produknya nggak masuk dulu finish good, tapi langsung dijual. Langsung dijual berarti langsung jadi COGS. Gitu, itu jurnalnya. Untuk kan itu yang ada finish good kan komponen DM ya. Jadi untuk komponen DM-nya itu dia langsung DM yang terjual gitu. Jadi perhitungannya sama aja. Saldo komponen DM di RIP begin ditambah yang DM yang dibeli dikurangi sama RIP ending. DM di RIP ending itu sama dengan berapa yang terjual gitu, karena dia itu jadi langsung dijual, jadi berapa yang terjual itu sama dengan berapa yang jadi gitu. Sama kayak tadi caranya, jadi 404.500.000 gitu. Itu bedanya. Jadi kita nggak penyesuaiannya nggak, kalau yang DM-nya nggak 2 tapi cuma 1. Backflash-nya cuma sekali. Kalau tadi kan 2 kali kan, ini kan FG RIP dulu, baru COGS pada FG. Kalau sekarang langsung COGS pada RIP, nggak ada akun FG. Gitu. Bedanya segitu doang sebenarnya. Oke, Nah, untuk yang satunya lagi, untuk yang conversion cost-nya ya sama aja, karena dia nggak punya akun FG, berarti yang perlu disesuaikan hanya akun RIP. Bisa RIP pada COGS atau COGS pada RIP, tergantung mana yang lebih besar bikin atau endingnya. Gitu. Dan kita nggak perlu lihat akun FG karena nggak ada. Gitu ya. Jadi jurnalnya cuma RIP pada COGS atau COGS pada RIP. Udah gitu aja. Bedanya cuma segitu. Untuk yang versi 2 sama versi 1 tadi. Kalau yang jurnal awal-awalnya sama aja. Jurnal pembelian RIP sama aja. Jurnal distribusi payroll sama aja. Yang beda tadi cuma ada FG-nya sama nggak ada FG. Gitu. Oke. Tadi tuh mau bahas yang ini ya, yang oke, bentar. Ini ada three trigger lagi salah. Ada 3 titik pencatatan. Pertama tadi kayak biasa ya, penggunaan cost-nya untuk apa aja. Yang pertama ada DM, DL, sama FOH. Jurnalnya tadi udah dijelasin. Saat produksi selesai, kita backflash, sama saat terjual kita backflash juga. Gitu. Sama sini materinya nih, membeli direct material ya RIP pada account payable. Nah, kalau misalnya di Hongrun itu ada conversion cost control pada jadi kayak
nyatu di situ, gitu. Cuma kalau secara normalnya sebenarnya kita kan bikinnya nih, jadi kalau misalnya di Hongren itu conversion cost control namanya, bukan FOH control, tapi conversion cost control. Jadi DL pun masuk sini dulu. Nih, nanti kalau udah baru kita bikin COGS pada conversion cost control nantinya. Gitu saat si conversion cost-nya dibebankan gitu kan. Kalau misalnya kita biasanya FOH control kan, terus kita bikin COGS pada FOH control. Nah, kalau kalian pakainya Hongren, itu bikinnya conversion cost control. Itu untuk mencatat sama direct labor itu maksudnya conversion cost control. Makanya nanti di akhir itu yang dibebankan ke COGS itu totalnya. Total dari FOH control dan direct labor. Berarti COGS pada CC control. Conversion cost control. Itu bedanya kalau kita pakai Hongren. Gitu. Ntar jadi COGS-nya sekalian tuh. Nih kayak gini. Produksi selesai itu, oh beda ya kalau di, aku baru nih. Di mana? Di Hongren itu ternyata masuk dulu finish good si conversion cost-nya. Oke. Conversion cost allocated. Oh, dia pakai ada applied nih. Oke, berarti beda ya. Sebenarnya kalau tahu aku konsep yang dipakai itu konsep charter. Berarti kalian bisa belajar ini lah. Kalau perhatiin dulu tulisan kalian pakai apa. Cuma ntar daripada kalian tambah pusing, kalian mending pakai charter aja yang udah jelas-jelas dipakai. Tuh, aku juga selalu pakai ini kok. Dari kemarin nggak perasaan nggak ada perdebatan, dipakainya pakai yang charter ini. Kalau yang bawah itu ternyata ada applied-nya. Oke. Ribet juga ya. Harusnya nggak sampai ke sini sih. Karena di sini ada, ini harga standar. Ntar jadinya kalian belajar varians. Iya, oke, iya benar. Emang kalau kelas lain juga ternyata gitu, Hongrennya buat soal RPS-nya aja, tapi untuk sistemnya pakai charter gitu ya. Karena takut beda-beda. Tuh. Ini soalnya ini ada harga standar segala, ntar kalian jadi bahas varians deh ntar. Ada applied-nya. Oke. Jadi kalian pakai charter aja ya, biar nggak kebanyakan gitu ini pelajari. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Aku mau nanya deh, kalian itu setiap ini ya? Ini udah sampai sini aja ya, aku stop